Ya, dia bernama Cornelius Costea atau kerap kali kita memanggilnya dengan sebutan Kosman. Orang ini beberapa tahun yang lalu menghujat Islam dengan begitu sangat lantang, menghujat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menghujat Allah Subhanahu Wa Taala dengan begitu sangat mengerikan. Alhamdulillah. Dan sekarang orang ini masih ada di rutan, di rumah tahanan dengan beberapa penyakit yang menyertainya. Yang pada akhirnya KC atau Cornelius Costa ini dia ingin memeluk Islam. Alhamdulillah, ingin memeluk Islam kembali. Sebelum Bismil Abi wal Ibni wal Ruhil Kudus ilahu wahid. Salam elechem bisem Yeshua Hamasiah. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, kita akan menanggapi Ustadz Tasik Ngaji. Teman-teman sekalian, ini setingkat Ustadz seperti ini saja, itu masih kena buah-bualan, masih termakan hoax, masih juga menyebarkan fitnah. Ya teman-teman sekalian, yang katanya ya agama damai, yang katanya rahmatan lil alamin, yang katanya itu indah dan lain sebagainya. Tapi kualitas mereka seperti ini. Terus sekalian dia memfitnah Muhammad KC. Saya mau kasih tahu satu hal teman sekalian. Beberapa tahun yang lalu, Muhammad KC itu tidak akan dipenjara jika itu tidak dituntut oleh umat Islam itu sendiri. Mereka demo di mana-mana. Mereka kecam. Bahkan dalam persidangan-persidangan Muhammad KC, ribuan ya mereka di pengadilan, di kantor pengadilan. Mereka desak, mereka kawal benar-benar. Mereka minta supaya Muhammad KC diadili sampai 10 tahun penjara. Dan mereka teman-teman sekalian berhasil. Ya, untuk apa? Untuk bela agama, bela nabi dan bela Allahnya. Padahal teman sekalian, ya, bukan berarti Muhammad KC tidak bisa memberikan pembelaannya. Ketika dia membahas tentang surat Al-Jin pada waktu itu, apa yang disampaikannya itu semata-mata untuk mengcounter penghinaan, penistaan yang dilakukan oleh Ustadz Abdul Somad yang berkata bahwa di salib itu ada jin kafir. Dia katakan Kristen tidak mengenal yang namanya jin-jin. Yang ada jin itu adalah di agamamu. Bahkan ada ayat-ayat di dalam kitab sucimu. Jadi teman-teman sekalian, semata sebenarnya menggunakan hak jawab dia. Hanya karena memang Muhammad KC ini paham tentang Islam, sehingga dia menjabarkan, menjelaskan tentang ayat itu. Sehingga dianggap sebuah penistaan. Karena dia katakan, ya bahkan ada ayatnya jelas-jelasnya. Ketika Majelis Ulama Indonesia hadir, bahkan disampaikan di depan hakim kan. Gitu. Dia katakan saya tidak pernah membaca apa yang disampaikan oleh Muhammad KC. Ditunjukkan, itu ada. Ternyata ketika nabimu, ya Tasik Ngaji, itu sholat kan itu berdatangan itu jin. Gitu ya. Kata Muhammad KC. Nah ini kan ada ayatnya, dia hanya membacakan. Tetapi kan dikatakan itu bukan seperti itu maknanya dan lain sebagainya. Sudah ada penyelewengan dan segala apalah. Sehinggalah dijerat menjadi sebuah penistaan. Nah teman sekalian, kalau bicara tentang penistaan, sebelum saya tampilkan tentang klarifikasi daripada Muhammad KC langsung, ya karena sudah berulang-ulang juga saya sampaikan, saya tampilkan kepada teman-teman, kita mendengarkan tentang penistaan yang dilakukan oleh salah seorang teman daripada Tasik Ngaji ini, yaitu Uni Rifa. Berikut videonya. Dibikin segitam Trinitas. Ada burung, ada 2 telur. Trinitas tuh. Gitu. Bisa jadi ya Trinitas itu dari filosofi dari 2 telur, 1 burung. Gini. Kan kayak iya kan gini kan? Ini telur. Itu ada burungnya gini. Wah. Ada aja nih Oten. Iya ini benar loh, ini bukan perkataan cabul, karena ini perkataan betul. Yesus itu punya kelamin, dia punya penis, punya telur dia. Ya nggak mungkin dia punya penis gitu terus nggak punya telur, bayangin aja kalian. Yang bener aja gitu. Toh kalian mau nuduh Yesus nggak punya telur? Astagfirullahaladzim, ada aja ih. Dia itu punya kelamin tahu, disunat dari ke-8, dipotong kulupnya. Kan dia gendernya laki-laki. Emang ada gitu laki-laki nggak punya penis? Apaan sih? Iya tuh cabut bulu kemaluan. Iya tuh Tuhan lu tuh cabut bulu tuh. Ayo kita baca ya.
Nah, teman-teman sekalian, itulah video penistaan. Ya, mengupamakan doktrin Tritunggal Bapa, Putra, Roh Kudus itu seperti jenis kelamin laki-laki. Ini apakah tidak keterlaluan? Kasih ngaji di mana matamu? Di mana pola pikir Anda sekarang? Anda lihat dong, Anda berkaca terhadap penistaan yang dilakukan oleh teman-teman dan rekan-rekanmu yang mengatasnamakan agama Islam. Karena banyak teman-teman saya Islam, keluarga saya juga ada yang Islam, tapi tidak sebobrok seperti kalian. Tidak sejahat seperti kalian. Tidak menjadi orang munafik seperti teman-teman kamu ini. Ya, jadi bicara penistaan itu ada dari kalian terlebih dahulu. Ya, jadi begitu teman-teman sekalian. Yang harus kita sampaikan kepada orang-orang bebal. Nah, sekarang saya akan tampilkan kepada kita bagaimana klarifikasi. Apakah benar bahwa Muhammad KC bersahadat ulang kembali ke agama Islam? Mari kita langsung saja saksikan klarifikasi daripada Ibu KC dan juga Pak KC langsung dari dalam penjara. Berikut videonya. Saya biar cepat lepas dari ikatan hukum, cepat lintas, dan maju terus dalam pelayanan kebenaran. NKRI, Yesus berkati. Salam sadar. Salam, selamat pagi saudara-saudaraku yang ada di luar sana. Saya hari ini menyatakan diri bahwa sekali Yesus tetap Yesus. Bagiku adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nggak usah khawatir. Bercanda-bercanda itu dijadikan itu hanya bercanda aja. Saya didoakan oleh Pak Rasul Lubis bukan tidak sembuh, tapi buktinya saya sekarang sembuh. Ya, saya bisa jalan walaupun sekarang masih tertatih-tatih pakai tongkat. Sekalian, salam buat semuanya, tenang saja. MKC tidak akan goyah tentang keimanan. Amin. Salam saudara terkasih di dalam Tuhan. Saya ada sedikit menyampaikan klarifikasi yang sedang tersebar di luar dari channel Seberang bahwa itu tidak benar. Saya dan Pak KC pun kaget mendengar itu dan ya saya untuk menyampaikan itu tidak benar. Saya dan Pak KC tetap di dalam Yesus, tetap punya iman kepada Yesus yang sudah kami pegang dan sudah kami imani dan tidak akan dilepaskan. Walaupun kita dalam penderitaan sudah hampir 3,5 tahun kami melewati semua ini. Juga Pak KC yang di dalam juga walaupun dengan sakit, walaupun tetap dia bertahan, dia tetap sukacita, dia tetap semangat di dalam Tuhan, tidak akan melepaskan. Apapun sekarang viral di luar, silahkan orang mau menuduh apapun, silahkan, tapi itu tidak benar. Saya tetap berpegang teguh untuk menjadi murid Yesus, juga Pak KC juga untuk terus menjadi murid Yesus, bisa mengabarkan kebenaran dari Tuhan Yesus. Itu yang kami sampaikan buat klarifikasi yang saat ini sedang viral di sana. Dan saya juga mohon bantu dalam doanya, walaupun kondisi Pak KC belum sehat sekali, tapi sudah mulai pemulihan, sudah mulai berjalan walaupun masih pakai tongkat. Sudah jauh perubahan jauh karena mujizat anugerah Tuhan, berkat doa-doa para hamba Tuhan yang sudah mendoakan kami, menguatkan kami, menyemangatin kami dengan keadaan kami yang sudah seperti saudara saya sendiri, yang sudah seperti kakak atau orang tua saya sendiri. Saya bisa berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang baik, hanya Tuhan yang membalas kebaikannya berlimpah-limpah. Tuhan pakai di ladangnya Tuhan lebih lagi. Itu klarifikasi dari saya yang singkat bahwa berita itu tidak benar. Saya masih tetap di dalam Tuhan dan tetap pegang teguh untuk menjadi murid Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.